Inna lil haqqi lanuran. Sesungguhnya kebenaran itu ada cahayanya. Kebenaran itu ada cahayanya. Maka tatkala orang duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan al-haq, tergantung gelapnya dia sampai di level mana gelapnya. Nah, cahaya ini akan sedikit demi sedikit menghilangkan gelap. Di dalam hadisnya An-Nawas bin Sim'an, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan yang namanya dosa itu sesuatu yang membuat kita nggak tenang, bikin kita jadi ragu, jadi bimbang. Dan kalau orang tahu hal itu, kita juga nggak senang. Di sini ada poin penting, yaitu apa? Pertama, bahwa fitrahnya manusia itu senang pada hal-hal yang baik. Senang pada hal-hal yang apa? Yang baik. Senang pada makanan yang halal, nggak senang yang haram. Itu fitrah. Fitrah kita semuanya begitu. Senang pada hal yang baik, senang pada hal yang halal. Begitu ya Bu ya? Iya. Ada orang senang nikah halal, berarti boleh nggak? Ya boleh nggak? Baik nggak? Baik. Syariat kasih aturan nggak? Kasih aturan. Maksimal sekian, nggak boleh berbuat zalim, harus begini, harus. Ada syariatnya nggak itu? Ada. Jadi nggak boleh Anda mencelanya. Iya, karena senang padahal hal baik itu bukan hal buruk. Nah, kenapa sekarang orang balik bertanya, Ustadz, kenapa sekarang hal baik dianggap jadi buruk? Karena kita sudah terpengaruh pemikiran yang menyimpang, cara pandang yang keliru. Tuh terus ingat iklan nggak? Bapak Ibu sekalian, ingat iklan, tahu iklan? Tiap hari iklan, ya, tiap saat iklan, walaupun cuman beberapa detik, bukan lagi menit. Terus menerus tertanam nggak pada diri kita? Tertanam nggak pada diri kita? Tertanam. Seperti itu juga pemikiran yang jelek, pandangan yang buruk, dia terus diiklankan, dia terus dikampanyekan tanpa ada yang mengkanter, tanpa ada yang membantah dan menyanggah. Orang menganggap itu jadi apa? Baik. Contohnya misalnya, ini contoh saja. Ada orang mengkampanyekan bolehnya pernikahan sejenis. Nauzubillah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini sesuai dengan fitrah tidak? Enggak sesuai dengan fitrah. Tapi dikampanyekan terus tanpa ada yang membantah, enggak ada yang menyanggah, enggak ada yang menyalahkan. Terus lama-lama orang berkeyakinan seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Hak asasi manusia, bebas, suka-suka aja. Gitu. Fitrahnya akhirnya tertutup karena informasi yang salah. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, belajar menuntut ilmu ya menyaring informasi. Anda nggak bisa terima semua informasi, sebab informasi yang salah itu tidak ada yang bantah, nggak ada yang jelaskan, nanti jadi keyakinan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sederhana, insya Allah semuanya bisa jawab. Nggak ada yang nggak bisa jawab. Yang ciptakan gunung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban benar, 100% benar. Tapi Ibu, kok Bapak masih percaya ada orang nendang perahu jadi gunung? Masih percaya? Tuh, ketawa. Ada cerita orang nendang perahu, perahunya terbalik jadi gunung. Percaya masih? Hah? Lo tadi katanya ditanya yang ciptain gunung Allah, kok ada orang nendang perahu bisa jadi gunung? Emang dia yang ciptakan gunung? Astagfirullah. Bu, tapi kalau informasi ini nggak pernah dikanter, nggak pernah dijelaskan, kira-kira orang jadi yakin nggak? Itu yang disebut dengan legenda. Itu yang disebut dengan mitos. Ketika dia diulang-ulang terus-menerus, nggak ada yang bantah, tidak ada yang mengkanter, jadi dianggap benar. Jadi diyakini.
Lihat, seperti inilah prosesnya. Makanya bukan hanya al-amru bil ma'ruf yang diperintahkan, bukan hanya saja amar ma'ruf, tapi juga apa? An-nahyu 'anil munkar. Kemungkaran pun harus dilarang, dibantah, disanggah. Perlu kita ketahui lagi, ada yang namanya sesuatu yang mungkar, orang tidak perlu belajar, langsung ingkar dia. Langsung dia bilang ini jelek, langsung dia katakan ini buruk, langsung dia katakan ini maksiat. Mencuri, semua kita sepakat, bahkan bisa dikatakan semua agama sepakat bahwa mencuri apa? Jelek. Semua kita sepakat mencuri itu jelek. Dan kalau misalnya dia mengingkari, mengatakan enggak bagus, hatinya nggak bisa membenarkan, hatinya pasti mengingkari. Nah, ini contohnya tadi, yang namanya dosa itu hati nggak pernah bisa tentram kepada dosa, pada maksiat nggak bisa, walaupun dia dinamai dengan nama yang lain. Nah, makanya termasuk salah satu tipu daya agar kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai sebuah keburukan dan dosa, di antara tipu daya syaitan yang dibantu oleh para promotor-promotor dari kalangan manusia, yaitu dengan cara diganti namanya. Maksiat itu diganti apa? Namanya, disamarkan dengan berbagai macam hiasan-hiasan dan argumen-argumen. Dan itu Rasulullah SAW telah mengisyaratkan di hadis yang lain terkait dengan khamr, yusammunaha bi ghairi ismiha. Dia namai khamr, mereka menamai khamr dengan nama yang lain. Seperti itulah maksiat, dihias, dibungkus dengan nama yang lain, agar kita nggak senang, agar kita yang tadinya nggak senang menjadi senang, agar tadinya kita menentang jadi nerima, agar yang tadinya kita ingkar jadi ya nggak apa-apalah. Nah, cara untuk melawan informasi yang salah, informasi yang keliru, berita yang tidak benar, penamaan yang tidak sesuai, apa cara nangkalnya? Bagaimana cara menangkalnya? Belajar nuntut ilmu yang benar. Ilmu gerbang pertamanya. Para ulama tuh kalau kasih nasihat kadang pendek. Di mana saya ilmu. Duduk di majelis ilmu kayak begini agar supaya tadi pola pikir yang keliru, cara pandang yang salah, fitrah yang ketutup, jadi lama-lama diangkat, dibuka oleh Allah Rabbul Alamin. Lah kalau duduk di majelis ilmu nggak mau, nuntut ilmu nggak mau, mendengarkan penjelasan dari ayat-ayat Allah nggak mau, mendengarkan penjelasan dari hadis Rasul nggak mau, gimana dia mau berubah? Iya nih hidup saya kok begini-begini terus, ya hidup susah, sholat malas, kok begini-begini terus. Menuntut ilmu mau? Enggak. Pengajian nggak pernah datang. Gimana mau berubah? Inna lil haqqi lanuran. Sesungguhnya kebenaran itu ada cahayanya. Kebenaran itu ada cahayanya. Maka tatkala orang duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan al-haq, tergantung gelapnya dia sampai di level mana gelapnya. Nah, cahaya ini akan sedikit demi sedikit menghilangkan gelap, tapi juga nggak bisa instan ya, kan tergantung Anda gelapnya level berapa, gelap yang ada di hati kita pada level berapa, ya kan gitu, tergantung. Cahayanya sedikit demi sedikit menghapuskan gelap itu, mah nggak langsung hilang, sedikit demi sedikit, tapi lama kelamaan jadi hilang. Makanya berapa banyak orang alhamdulillah habis datang pengajian, oh iya ya begitu ya, kok selama ini saya nggak perhatikan. Lihat, oh ternyata itu ya maknanya, perhatikan, begitu.